Acara ini diselenggarakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur. Insya Allah, kalau kita selalu bersyukur, maka hidup kita akan makmur, subur sepanjang umur. Kemudian salawat dan salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kehebaan kita, manusia tauladan, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kita harapkan selalu memberi syafaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita berbahagia dapat bertemu kembali dengan bulan agung, yaitu bulan mulia, ialah bulan Ramadan. Tentunya kesempatan yang terindah ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keagungan dan kemuliaan, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Oleh sebab itu, kesempatan yang teragung ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakah." Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan Al-Quran untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan hidayah kepada manusia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka segala sesuatu itu akan menjadi agung, akan menjadi mulia. Di antaranya kita memperhatikan ketika Al-Quran itu turun beserta malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi mulia, yaitu bergelar malaikat Ruhul Amin. Ketika Al-Quran turun bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad pun menjadi Nabi yang termulia, yang bergelar Anbiya, Warasatul Anbiya. Kemudian tempat ketika Al-Quran itu turun di kota Makkah dan Madinah, maka kota Makkah dan Madinah juga adalah tempat sebaik-baik tempat, sehingga sampai sekarang banyak dikunjungi bahkan untuk melaksanakan ibadah haji oleh umat
muslimin. Kemudian ketika Al-Quran itu turun kepada umat Islam, maka umat Islam adalah sebaik-baik umat di muka bumi ini. Oleh sebab itu, dengan datangnya Al-Quran pada malam hari yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, maka malam itu pun menjadi malam mulia. Sehingga bagi seseorang yang melaksanakan amal ibadah pada malam itu, maka mendapat ganjaran yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini juga Allah telah mewajibkan kepada kita ialah melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di bulan Ramadan ini ada kekhususan umat Islam melaksanakan ibadah puasa, di mana ibadah puasa ini mendapat ganjaran yang pahala luar biasa. Hanya Allah saja yang memberikan ganjarannya. Wa anna ajibih. Dan aku saja, kata Allah, yang memberikan ganjarannya. Kemudian tujuan daripada melaksanakan ibadah puasa itu ialah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu tingkatan kaum muslimin. Yang pertama adalah muslim. Kemudian yang kedua mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran itu diajaklah orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang dapat melaksanakan ibadah puasa ini. Kemudian yang kedua adalah muhsin. Muhsin adalah orang yang selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi sesuai dengan tujuan daripada ibadah puasa ini ialah muttaqin. La'allakum tattaqun. Ini artinya derajat orang yang bertakwa ini derajat yang luar biasa. Inilah hakikat daripada perintah Allah kepada orang mukmin. Ini ialah melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya menjadi derajat yang paling tinggi ialah muttaqin. Dan orang muttaqin ini langsung oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maqfiratikum mir rabbikum wa jannatun adwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana surganya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan daripada hakikat berpuasa, mewujudkan orang-orang yang muttaqin. Kemudian keistimewaan di bulan Ramadan ini juga ialah pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga Allah buka. Ini artinya dalam beramal lebih leluasa, lebih memudahkan. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, qad ja'akum sahrul Ramadan sahrun mubarakah ibtradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yahluku fihi abwabul jahim. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa,
dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Banyak ulama menjelaskan bahwa hadis ini memotivasi orang-orang yang beriman untuk memperbanyak ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan. Sebab amal kebaikan di bulan ini lebih mudah menjadi tiket ke surga dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Di samping itu juga keistimewaan bulan Ramadan ialah penghapus dosa yang telah lalu. Sebanyak apapun dosa hamba-hamba manusia, tetapi dengan melaksanakan ibadah puasa ini, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min jambihi." Artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian yang terakhir, keistimewaan Ramadan ini ialah segala doa dan permohonan hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, salah satu la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftiru wal imamu adilu wa da'watul mazlum. Artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang dijalimi. Hadis riwayat Hasan. Demikianlah Bapak, Ibu, hadirin yang dapat kami sampaikan. Semoga kita di bulan Ramadan ini dapat melaksanakan ibadah-ibadah dan giat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh